pagi anak-anak ibu semua, salam sehat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan cerita minggu lalu, yaitu tentang Daniel ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Daniel dan teman-temannya pada zaman pemerintahan Nebukadnezar. Masih ingat kan? Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang memakan makanan dari santapan dari meja raja. Padahal Daniel dan teman-temannya hanya makan apa? Hanya makan sayuran dan air. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita lanjut ya ceritanya pada zaman pemerintahan Darius. Coba perhatikan video berikut ini. Nah, ini adalah Raja Darius. Namanya adalah Raja Darius. Ia memerintah pada saat itu. Raja Darius ini mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya, dan Daniel adalah salah satu di antaranya. Wah, Daniel terpilih. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Mengapa ya Daniel ini melebihi para pejabat tinggi? Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa. Tapi beberapa pejabat tinggi tidak menyukai Daniel. Mereka itu gak suka sama Daniel. Mereka cari-cari kesalahan Daniel, namun mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Wah, luar biasa. Daniel adalah orang yang benar sehingga tidak menemukan kesalahan Daniel. Daniel adalah orang yang setia kepada Tuhan. Siapa di sini yang setia seperti Daniel? Daniel 3 kali sehari berlutut, berdoa dan memuji Allah. Maka pejabat itu berkata, kita tidak menemukan kesalahan lain pada Daniel kecuali dalam hal ibadahnya. Maka mereka berlari pergi kepada raja dan berkata, "Ya Raja Darius, kami telah bermufakat supaya dikeluarkan larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada ketuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa." Wah, siapa yang gak menyembah raja dimasukkan ke gua singa. Buatlah surat perintah yang tidak bisa diubah. Akhirnya surat itu pun dibuat. Nah, setelah Daniel mengetahui perintah itu, maka ia berdoa kepada Allahnya. Dan para pejabat tinggi itu melihat Daniel sedang berdoa waktu itu, padahal sudah ada surat yang mengatakan jangan berdoa dan memuji Allah lain. Kemudian mereka menghadap raja dan mengatakan Daniel tidak menjalankan perintah raja. Jadi Daniel itu harus dihukum karena tidak taat kepada perintah raja. Maka raja menjadi sedih dan mencoba mencari cara supaya bisa melepaskan Daniel. Wah, baik ya hati Raja Darius. Ia berusaha bagaimana supaya ia dilepaskan, tapi tidak ditemukan. Akhirnya Daniel dilempar ke gua singa. Raja masih bersedih waktu itu. Ketika sudah dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius ini ia sampai berpuasa loh anak-anak ibu. Ia berpuasa, ia bersedih, ia tidak makan semalam-malaman karena ia tidak menyukai Daniel itu harus dimasukkan ke dalam gua singa. Lalu pada pagi hari raja pergi ke gua singa dan berseru, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan setia, masihkah kamu dilepaskan dari singa-singa itu?" Nah, itulah seruan Raja Darius. Lalu Daniel itu menjawab dari gua singa. Ya, Daniel berkata, "Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga Tuanku Raja, aku tidak bersalah." Wah, lihat, Daniel tidak
tidak dilukai oleh singa-singa itu. Luar biasa karena Daniel setia. Maka Raja Darius bersuka cita, ia senang. Maka dikeluarkanlah Daniel dari gua singa itu. Tidak ada luka padanya karena ia setia kepada Allahnya. Lalu bagaimana dengan orang jahat itu? Mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa. Itulah hukuman baginya. Kemudian anak-anak ibu, Raja Darius mengirimkan surat ke segala bangsa supaya orang takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, Allah Israel. Karena Allah Daniel adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pada masa itu Daniel memiliki jabatan yang tinggi. Wah, luar biasa. Kesetiaan Daniel membuat dia semakin meningkat. Ia memiliki jabatan yang tinggi. Sampai di sini anak-anak ibu yang kekasih penjelasan dari kisah Daniel. Lalu apa yang mau dijelaskan kepada kita? Nah, lewat kisah Daniel ini kita mau diajarkan untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, menaati perintah Tuhan ya, lewat perbuatan-perbuatan kita. Dan yang ketiga, setia dalam hal berdoa dan menyembah Allah. Oke anak-anak ibu, sampai di sini penjelasan Miss Rika. Semoga anak-anak ibu paham dan semangat belajar di rumah ya. Sampai bertemu kembali, salam sehat, bye-bye.